tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karisa Zahra. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai artikel yang saya tulis, yaitu tentang korupsi. Tentang bagaimana korupsi menjadi musuh yang dengan sadar kita biarkan hidup. Kita tahu ia ada, kita tahu ia jahat, tapi kita terus menoleransi kehadirannya. Ada banyak pertanyaan yang terbesit tentang mengapa korupsi bisa bertahan, bagaimana dampaknya bagi kehidupan masyarakat, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari bangsa ini. Korupsi seringkali kita bayangkan hanya terjadi di ruang gelap kantor pemerintahan. Tetapi sebenarnya ia hadir sangat dekat, bahkan mungkin tak jauh dari lingkungan kita. Ketika seorang pegawai menggelapkan dana bantuan sosial, ketika pejabat menaikkan anggaran fiktif demi mendapatkan fee, bahkan ketika seorang siswa menyogok agar nilainya dinaikkan. Karena korupsi tidak selalu dimulai dari angka besar, tetapi ketika nilai kejujuran dikesampingkan, maka sekecil apapun bentuk penyimbangannya, ia adalah benih dari korupsi. Dan yang lebih menyedihkan, banyak dari kita mulai menganggapnya wajar. Kalimat seperti, "Alah, namanya juga Indonesia, sudah biasa." Atau yang lebih realistis, "Yang penting aku tidak dirugikan." Menunjukkan bahwa penyakit ini bukan hanya masalah hukum tetapi sudah menjadi budaya. Dampaknya sangat nyata dan sangat menyakitkan. Korupsi membuat harga barang lebih mahal karena biaya suap dimasukkan ke dalam proyek. Korupsi membuat jalan yang dibangun cepat rusak karena spesifikasi anggaran dikurangi. Korupsi membuat dana pendidikan dan kesehatan tidak sampai ke yang membutuhkan. Menurut data KPK dan berbagai lembaga internasional, Indonesia kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya akibat praktik-praktik korupsi. Itu berarti ribuan akses pendidikan gagal dibangun, rumah sakit kekurangan fasilitas, dan bantuan sosial tertunda atau bahkan tidak tepat pada sasaran. Kita sebagai rakyat biasa pasti sering bertanya-tanya, kenapa pembangunan negara lambat bahkan hampir tidak terasa oleh kita? Salah satu jawabannya adalah karena dana publik tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Ia bocor, ia dicuri dan diputar balikan untuk kepentingan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa korupsi sangat sulit untuk diberantas? Satu sisi jawabannya yaitu sistem. Banyak prosedur birokrasi kita masih rumit, tidak transparan, dan tidak efisien. Celah-celah ini membuka ruang bagi negosiasi gelap. Namun, sisi lain yang kita abaikan adalah soal budaya. Kita masih punya budaya tutup mulut dan budaya diam selagi tidak merasa dirugikan. Kita selalu ingin perubahan, tetapi enggan untuk berubah. Korupsi tidak bisa dilawan hanya dari atas. Butuh kesadaran dari bawah. Karena sejatinya setiap toleransi kita terhadap ketidakjujuran adalah pupuk bagi korupsi. Lalu jika demikian, apa yang bisa kita lakukan? Ada sangat banyak cara kecil jika kita menginginkan perubahan itu. Mulai dari membangun kesadaran kritis, jangan diam jika melihat penyimpangan. Kita memang bukan polisi atau KPK, tetapi kita warga negara yang punya hak untuk bersuara. Dan kejujuran dalam skala kecil juga sangat berpengaruh terhadap perubahan. Dengan berani berkata tidak untuk sogokan, titipan, maupun manipulasi nilai. Karena integritas dimulai dari hal yang paling sederhana. Kemudian mendukung kebiasaan transparansi, yaitu meminta kejelasan penggunaan anggaran di sekolah, kampus, kantor, hingga lingkungan tempat tinggal. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga mengawasi. Cara lainnya adalah dengan memberikan edukasi kepada generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Karena kalau anak-anak sudah bisa melihat orang dewasa berbohong, maka mereka akan menganggap itu hal yang biasa pula. Kita harus ingat, melawan korupsi tidak bisa dilakukan satu atau dua orang,
Tetapi perubahan bisa terjadi kalau kita bergerak bersama. Sekecil apapun tindakan kita, jika dilakukan terus-menerus, ia bisa menjadi perubahan yang besar. Jika berbicara mengenai korupsi, mungkin tidak akan ada habisnya. Kapan korupsi menjadi istilah asing di negara kita? Mungkin itu adalah sesuatu hal yang cukup sulit, bahkan hampir mustahil. Namun itu juga bukan hal yang tidak mungkin jika kita bersama-sama melakukan perubahan kecil dari kesadaran diri sendiri. Akhir kata, mari kita hentikan normalisasi tindakan terhadap korupsi. Dan jangan biarkan generasi berikutnya hidup dalam sistem yang kita biarkan rusak. Kita berhak marah dan kecewa, namun jangan cukup sampai di situ. Kita juga berhak bertindak, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.